peristiwa-peristiwa kenapa dikisahkan kembali. Terus beruntun dikisahkan untuk apa? Itu dulu ya, ketika Nabi dan para sahabat itu periode Mekah, itu semakin lama tekanan dari orang kafir itu semakin menjadi-jadi. Jadi sebetulnya kisah seperti ini itu untuk memperteguh keyakinan para sahabat supaya kokoh menghadapi gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak senang. Jadi tujuannya untuk memperkokoh terus. Jadi setiap turun wahyu itu seperti itu, kalau kita pakai HP loader dicas kembali kan, yang casnya turun wahyu itu. Jadi begitu turun wahyu itu menjadi kuat lagi hikmahnya, menjadi semangat lagi. Seakan-akan sahabat itu mengatakan begini, ya Rasulullah, ini sudah agak kuat betul ini. Kapan datangnya pertolongan Allah? Ya? Nah, kemudian dihibur dengan ayat semacam ini, itu menjadi tegak kembali, menjadi kuat kembali. Makanya kenapa orang-orang sekarang yang secara tekun memahami surat-surat Makkiyah itu akidahnya bisa diandalkan. Cuma memang jumlahnya nggak banyak yang tekuni betul-betul memahami surat-surat Makkiyah. Biasanya di Indonesia itu kan dari awal-awal langsung yang terkait dengan hukum, yang terkait dengan ibadah mahdoh gitu kan. Nah, yang surat-surat tentang apa itu keimanan yang turun periode Mekah selama 13 tahun itu tidak betul-betul ditekuni. Makanya rata-rata akidahnya tidak kuat gitu. Terus tadi ayat 19 ya? Ayat 20. Kusiru fil ardi. Nah, katakan berjalanlah di muka bumi. Fanduru kaifa, coba perhatikan. Itu bagaimana? Ba'da al-khalq. Ya, bagaimana itu? Allah menciptakan dari permulaannya itu. Ya, coba lihat itu. Ya, perhatikan itu bagaimana Allah menciptakan permulaannya itu. Ya, itu ba'da al-khalq. Tumallahu yunsi'un nas atal akhirah. Nah, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sekali lagi itu kapan? Itu pada yaumil ba'ats itu. Dihidupkan kembali. Ya, dibangkitkan lagi semuanya jadi hidup kembali. Ngala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini sampai ayat 20. Ada yang bertanya apa lanjut? Lanjut. Ya, ayat 21 sampai ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u. والذين كفروا بآيات الله
فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ya kita pahami yu'adzibu man yasha Allah mengadab siapa yang dikehendaki wa yarhamu man yasha dan Allah memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Itu maksudnya. Itu siapa yang menempuh jalan ketentuan kepada kebaikan, dia akan dapat rahmat. Siapa yang menempuh jalan kesesatan, ya dia akan mendapat azab itu. Jadi itu konsekuensi, itu kausalitas itu. Wa ilahi tuqlabu, dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa la fis sama, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah baik di bumi maupun di langit. Nggak bisa lari kemanapun. Yang namanya menempuh jalan sesat, ya itu dapat azab itu. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Nah, akibatnya apa? Itu tidak akan pernah mempunyai pelindung dan tidak akan pernah memperoleh penolong selain dari Allah. Jadi orang sering mengatakan nanti minta syafaat pada Rasulullah. Ya Rasulullah itu kalau diminta syafaat izin dulu pada Allah. Kalau mengizinkan ya dapat, kalau enggak ya tidak. Nah, karena Rasulullah itu ya itu hanya sebagai ini matur kepada Allah gitu. Maka sebetulnya yang namanya wali pelindung dan nasir penolong itu hanya Allah gitu. Nah, gitu. Waladina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang ingkar, orang yang kafir pada ayat-ayat Allah, waliqaihi, dan perintah Allah. Maksudnya apa perintah itu? Itu orang yang ingkar adanya kehidupan besok di alam akhirat. Itu tidak yakin, tidak percaya kalau besok di akhirat dihidupkan kembali. Maka kenapa mereka tidak mau menyiapkan diri? Karena nggak percaya kalau besok di akhirat dihidupkan kembali gitu. Nah, kalau kita percaya nggak mau menyiapkan diri. Maka disebut bahwa nanti baru gak ayat lain waliqaihi, dan orang-orang yang kufur
perayaan Allah dan pertemuan dengan Allah. Ulaika ya'isu min rahmati. Nah itu mereka itu putus dari rahmatku. Ya, ya'isu, putus asa. Mereka putus asa dari rahmat Allah. Wa ulaika lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, jadi azab yang pedih itu konsekuensi karena tidak iman kepada Allah, ayat Allah, dan tidak iman kepada hari akhir. Itu ayat 24. Famakana jawaban qaumi, maka tidak ada jawaban kaum Nabi Ibrahim setelah didakwai, diajak, diberitahu tentang bagaimana iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Malah kaum yang Nabi itu jawab katakan gimana? Ila angkolu tuluhu angkariku. Nah, macam apa? Malah katakan bunuhlah Ibrahim atau bakarlah dia. Coba itu didakwai, malah mau membunuh, mau membakar Ibrahim. Nah, kemudian setelah berikutnya gimana Allah ini? Allah fa'anjahullahu minna. Sesungguhnya Allah itu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Jadi api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Mereka tidak bisa membunuh Nabi Ibrahim. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yu'minun. Ya, inna sesungguhnya yang demikian itu, pada itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Maksudnya itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman gitu. Jadi orang yang beriman itu saat-saat memang sudah kritis seperti itu, Allah membantu, Allah menyelamatkan gitu. Nabi Musa juga begitu, Nabi Ibrahim juga begitu, berkali-kali Nabi Muhammad juga begitu gitu. Terus ayat 25, wa qala innama ta'budu min dunillah. Nah, terus Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, itu min dunillah selain Allah, angkana mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Itu untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam dunia ini. Nah, kemudian di akhirat sembahan-sembahan itu jadinya bagaimana itu? Itu saling mengingkari semua. Enggak ada yang mengakui. Semuanya mengingkari. Padahal apa? Ba'duhum biba'd. Satu dengan yang lain saling mengingkari. Ketika di dunia itu disembah-sembah, ternyata ketika di akhirat sama sekali tidak bisa menciptakan kasih sayang, tidak bisa menolong, malah mengingkari semuanya. Wa yal'anu ba'dukum biba'd, dan satu dengan yang lain saling melaknat. Ya yal'anu ba'dukum ba'du, satu dengan yang lain saling melaknat. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali mereka di neraka. Wa malakum min nasirin, dan sekali-kali tidak ada sama sekali penolong bagi mereka. Kenapa itu Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak tauhid? Memang demikian berat ini ujiannya, demikian berat cobaannya. Mau ngajak memurnikan, mentauhidkan Allah, kok malah mau dibunuh, malah mau dibakar. Ya, bagi mereka dibakar beneran, tetapi Allah menyelamatkan. Padahal yang sembah-sembah selalu itu semua itu tidak bisa berbuat apapun. Ya, makanya ketika patung-patung di
hancurkan semua. Nah, kampaknya ditaruh pada lehernya patung yang paling besar. Ketika ini pasti Ibrahim ini ditanya, coba itu tanya yang paling besar itu. Ya mesti nggak bisa ngomong. Nah kalau nggak bisa jawab ngapain kok disembah gitu. Itulah proses bagaimana Nabi Ibrahim menyadarkan umatnya. Tapi ternyata umatnya malah marah gitu loh. Malah bangkit kesombongannya, malah bangkit kemarahannya, malah membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim selamat. Ya, sampai ayat 25 malam hari ini di surat Al-Ankabut. Mungkin masih ada yang bertanya, silakan. Dalam menghadapi kisah-kisah bagaimana beratnya cobaan yang dialami oleh para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi di awal surat itu ya orang yang beriman semuanya diuji. Kan dikasih contoh-contohnya. Ini loh, Nabi Nuh dulu juga diuji, Nabi Ibrahim juga diuji, Nabi siapa berikutnya itu beruntun itu Nabi Lut juga diuji. Berikutnya itu Nabi Musa juga diuji, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Sholeh, Nabi Musa. Itu sekian banyak ini contoh nabi-nabi yang diuji, yang dikasih cobaan oleh Allah. Itu semuanya dikisahkan kembali di dalam Al-Quran supaya orang-orang yang beriman itu betul-betul kuat imannya, kokoh imannya, sehingga kalau ada fitnah, ada gangguan, ada godaan, itu enggak anggap itu sebagai adab dari Allah. Oke, silakan kalau ada Bapak Ibu. Silakan Pak. Jadi dalam surat Al-Ankabut ini terangkan bahwasanya ada kisah-kisah yang diterangkan pada nabi-nabi yang terdahulu. Dan kisah itu luar biasa beratnya Pak. Tapi kita sebagai manusia biasa kadang-kadang sepertinya tadi Pak ngeluh-ngeluh kita ngomong, tapi ternyata akhirnya baru sebagian kecil diuji aja kita sudah jatuh. Nah, menghadapi macam itu gimana Pak? Karena kita memang terbatas dari segala-galanya. Makasih. Cara menghadapi yang paling kuat itu membentuk sistem dengan memahami Al-Quran. Setelah memahami Al-Quran sama paham, membentuk sistem saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu baru nanti ada power, ada kekuatan. Tapi kalau sendiri-sendiri sekuat apapun itu sulit Pak, berat Pak menghadapi ini. Cuma sekarang ini siapa yang mau ngajak-ngajak, ayo kita memahami Quran. Kesimpulan saja ya sejak dulu itu, kesimpulan saya sejak dulu, itu dulu ketika orang-orang Islam secara sungguh-sungguh, secara kapal memahami dan mengamalkan Quran, orang Islam itu bisa luar biasa kekuatannya, luar biasa kemajuannya. Kan dibuktikan dari akhir abad 7 Masehi sampai abad ke 13, 14, masuk 15 ya. Tapi begitu orang Islam itu mulai kendor, sudah nggak fokus lagi memahami dan mengamalkan Quran, akhirnya kok keimanannya lemah, daya juangnya lemah, ketekatannya mudah luntur, mudah terhenti. Nah itu awal keruntuhan, awal kelemahan umat Islam. Dan sampai sekarang belum bangkit-bangkit kembali, kecuali sebentar ketika awal abad ke-20 yang digelurakan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Dulu Ustaz Sumedi, Kiai Sumedi sudah nyinggung sedikit waktu pengajian di minggu malam di rumah Sami Sahin. Itu mengatakan kan,
begitu Jamil Al-Holi datang ke Mesir. Padahal Mesir itu gudangnya ulama loh Pak. Gudangnya ulama. Tapi Jamil Al-Holi itu ngajak membentuk pan-Islamisme. Ayo sama-sama kita membuat persatuan satu dunia Islam. Tapi nggak nyambung-nyambung gitu. Sampai kemudian Jamuddin pergi ke Prancis. Terus muridnya yang cerdas, ya, itu ngikuti ke Prancis. Nah, itu dari situ kemudian terus muncul kesadaran yang akhirnya pada pertengahan abad 20 itu semua negara-negara Muslim yang dijajah itu bisa merdeka. Habis itu tenggelam lagi. Padahal itu baru sedikit loh Pak itu. Kebangkitan mencapai kemerdekaan itu kan baru formalnya itu. Isinya kan belum. Dan misalnya merdeka tujuannya untuk sejahtera. Kan baru merdeka sejahteranya belum. Terus nggak ada lagi yang terus kayak gitu. Nah, nggak begitu menurut memahami dan mengamalkan Quran, sehingga menjadi lemah kembali. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, itu caranya bagaimana supaya tangguh pas menghadapi itu. Itu yang paling kuat, itu dengan memahami ayat Quran. Nanti ada proses internalisasi. Kalau semua ada kesadaran, membentuk sistem kesatuan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Cuma masalahnya siapa yang ngajak-ngajak dan siapa yang ngajak itu. Karena apa? Sekarang itu filosofinya sudah serba kapitalis, materialis, hedonis itu loh Pak. Nah ini nanti sejahtera besok di akhirat yang kesukaan mengatakan ya itu jadi ada tenan kok enggak akhirat itu. Malah gitu kok Pak Jamil. Tapi asal mereka mau tekun Quran, nanti akan ketemu semua. Cuma karena Quran itu demikian banyak, memang sabar gak bisa cepat-cepat itu loh. Padahal generasi sekarang itu banyak instan. Jadi nggak kalah dengan mie instan. Maunya cepat-cepat itu loh. Tidak mau sabar. Padahal melalui Quran perlu waktu, perlu istiqomah. Nah sementara begitu Pak Sun. Nah paling enggak ayolah bareng-bareng kita ngajak-ngajak yang lain gitu. Dan nanti semakin ada kesadaran baru, sungguh-sungguh ya insya Allah nanti semakin sungguh-sungguh semakin banyak yang mau memahami Al-Quran. Demikian Bapak Ibu untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ini memang apa ya? Surat Al-Ankabut isinya sangat padat. Ya pelan-pelan insya Allah kita bisa memahami secara tuntas. Mohon maaf kepada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.